Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi Kak Jana di sini selaku pembina ekstra multimedia dalam kegiatan yang sangat penting bagi kita semua ya. Jadi masalah lingkungan itu masalah kita semua. Nah, sekarang itu yang saya sampaikan. Ganesha punya bank sampah. Jadi adik-adik hari ini ketemu dengan tokoh-tokoh pemuda-pemuda yang peduli lingkungan. Semuanya pada Tuhan. Selesai kita haturkan, kita persembahkan kepada Bumi Pertiwi melalui apa? Melalui biopori. Itu mencintai alam kan. Setelah itu mereka jadi pupuk. Pupuknya kita taburkan lagi di bunga yang ada di seputaran pura. Nanti bunga Jepunnya bagus, subur, berbunga, bunganya kita petik, kita pakai sembahyang lagi, ya kan? Jadi itu sebuah siklus pengelolaan lingkungan seperti itu, implementasi dari sampah kita ke orang. Nah, kemudian yang berikutnya kita harapkan nanti adik-adik setelah memahami cara memanfaatkan biopori, cara memasang, cara mengelolanya, diharapkan adik-adik tetap tular ke sekolah masing-masing. Kemudian kalau bisa di sini Pak Kasek kita nanti misalnya deklarasikan secara sederhana aja Laskar Biopori gitu kan ya, Laskar Biopori dari komunitas adik-adik semua, kemudian punya unit-unit di masing-masing sekolah, bikin grup PA Laskar Biopori, gerakan ini di sekolah masing-masing, di lingkungan masing-masing, pasang biopori di rumah, pengaruhi temannya, pengaruhi tetangganya, mereka memasang juga. Adik-adik nanti bergerak terus. Nah, di mana dapat bahannya nanti tinggal kontak kami di Biopori Warrior Blue. Nah, kita di lingkungan yang ya sudah masuk. Jadi sambil nyapu, korek, masuk dalam. Kita tidak buang sampah organik lagi keluar rumah. Semua masuk. Sampah makanan masuk. Dan sudah makan kan, misalnya nasi ini biasanya kita wadahi di dapur itu kan. Udah kies ya, betelah yahnya numisi nasi, daging, sayur. Ambil masukkan ke biopori. Itu akan mempercepat proses pengomposan sampah. Cepat jadi pupuk dan tidak ada bau. Daripada itu kita buang ke tong sampah bau kan, cari lalat dan sebagainya, masukkan biopori aman. Lalat nggak ada, bau nggak ada. Nah, itulah kenapa goal kegiatan ini adalah di rumah. Di sekolah, kita donasi ke sekolah, donasi ke pura-pura, ke tempat wisata yang di Desa Sambangan, di objek-objek wisata. Hanya sebagai sarana edukasi. Warrior Blelek. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan juga Wakasek sekaligus Ketua Panitia ya kegiatan hari ini. Jadi hari ini kita workshop biopori. Saya sambil berdiri di depan ya. Si kenapa ke bos gede biasa bubos sampi biasa kebusan. Jadi tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh ketua kami terkait filosofi kenapa kami bergerak di bidang sosial. Nah, mudah-mudahan tadi sudah cukup paham ya adik-adik ya, teman-teman ya. Kita teman-teman aja ya. Umur kita ini beda 1-2 tahun lah. Tapi bagian depannya ya. Angka di depannya berbeda. Jadi hari ini kita akan workshop biopori. Tadi sudah banyak dijelaskan kenapa kita membuat biopori dan mengapa biopori itu penting. Jadi perkenalkan nama Tiang Gede Ganesha yang lebih banyak aktif di bank sampah Galang Panji di Desa Panji, dan juga percaya bahwa kalau di bank sampah itu kan kita menangani masalah plastik. Ternyata di rumah tangga permasalahan terbesar untuk masalah sampah itu adalah sampah non organik. Jadi hampir 60% itu sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga itu sampah organik. Nah, polutan HM4. Nah, tapi kalau biopori ini cara yang sangat sederhana di masyarakat dan murah untuk menanggulangi masalah sampah organiknya. Nah, mungkin cukup ya, ini gede ya untuk penjelasan.
5 SMA ya, di SMA 1 Sawan melakukan kegiatan workshop biopori. Kita memberikan edukasi mengenai apa itu manfaat biopori, bagaimana cara pengelolaannya, kemudian teknis pembuatan, sekaligus praktek membuat biopori. Nah, dalam praktek ini anak-anak sudah bisa membuat biopori dari ngebornya, teknis ngebornya, kemudian teknis memasang pavingnya supaya rapi, secara estetika juga bagus, enak dilihat. Kemudian setelah itu, setelah selesai, anak-anak langsung memasukkan sampah organik ke dalam biopori. Nah, kami berharap dengan pelatihan ini semua anak-anak SMA dari 5 sekolah ini punya pengetahuan, punya keterampilan membuat biopori dan pengetahuan dan keterampilan mengelola dan memanfaatkan, sehingga nanti bisa disebarkan ke teman-temannya di sekolahnya masing-masing. Mudah-mudahan mereka juga akan membuat biopori di rumah. Nah, dengan anak-anak memiliki pengetahuan seperti ini sebagai sarana edukasi, kemudian juga sarana promosi pemanfaatan biopori sebagai salah satu pengolahan sampah organik semakin luas dan semakin nanti berpengaruh kepada anak-anak generasi milenial, sehingga mereka paham cara pengolahan sampah organik dengan salah satu teknologi tepat guna, yaitu lubang resapan biopori. Terima kasih. Luar biasa ya hari ini teman-teman dari SMA, banyak SMA ya ternyata ya, di SMA 1 Sawan kita berkegiatan luar biasa semangatnya. Dalam waktu sekejap sudah banyak sekali biopori yang bisa terpasang, jadi cukup kompak, pokoknya luar biasa. Salam sehat, salam lestari. Berikan karakter melalui kegiatan lingkungan ini. Jadi untuk kali ini program yang ketujuh itu adalah pembuatan biopori. Tapi dengan melihat kegiatan hasil yang sudah dibuat oleh anak-anak dengan tim ini, jadi kami merasa berbahagia sekali, bersyukur sekali karena selama ini pembuangan sampah, jadi sekolah kami yang luas ini dengan sampah organiknya yang banyak ini juga sering menjadikan masalah, dan dengan salah satu model penanganan sampah yang menggunakan biopori itu tentunya nanti petugas sampah kami di sekolah itu tidak akan jauh lagi membawa sampah untuk dikumpulkan, tapi di lokasi-lokasi sudah siap tempat menampung ataupun menaruh sampah organik, dan nantinya yang akan menjadi pupuk, menjadi makanan bagi organisme dan tanaman yang ada di sekitarnya. Jadi sekali lagi tentunya dengan kondisi ini sangat membantu di dalam penanganan sampah, dan kedepannya tentunya kami sekolah selain bantuan dari pemerintah ini, kami sekolah akan berkomitmen untuk memperbanyak jumlah biopori yang ada di sekolah, karena sekolah kami yang luasnya 1,2 hektar ini, jadi dengan lihat kemudahan pengolahan sampah ini, kami akan menambah mungkin secara bertahap untuk pembuatan biopori. Karena dari sisi pengetahuan tadi disampaikan, biopori itu akan bisa membantu menyuburkan tanah, mengatasi banjir, jadi membuka pori-pori tanah sehingga tanaman itu bisa menjadi subur. Jadi kami banyak punya tanaman, sehingga dengan demikian sampah yang dihasilkan oleh teman-teman yang ada di sekolah kami itu akan kembali menjadi pupuk untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Yang sebelumnya kan menjadi persoalan setelah terkumpul dibawa kemana ini. Nah, sekarang dengan kegiatan ini, satu kemarin ada yang di bidang ekoenzim, komposter, dan satu lagi ini dengan biopori. Jadi kami sudah banyak punya alternatif untuk penanganan sampah di sekolah. Sekitar demikian ya. Harapannya untuk sekolah-sekolah Imbas gimana? Untuk sekolah Imbas ya betul sekali, karena kami di sini programnya ada 4 sekolah Imbas, jadi 5 sekolah dengan sekolah kami. Kami berharap masing-masing sekolah, anak-anak perwakilan dari sekolah itu nanti akan mengimbaskan di sekolah masing-masing. Kemudian lanjutnya utamanya itu adalah juga nanti bisa mengimbas di rumah masing-masing. Jadi sehingga sampah sekolah nanti bisa tertangani, yang nanti pada akhirnya juga kita harapkan di masing-masing rumah jadi menangani sampah sendiri di rumah, karena sampah-sampah yang paling besar ini kan dihasilkan oleh sampah rumah tangga. Jadi hampir setiap keluarga itu menghasilkan sampah. Nah, kita nanti kalau misalnya kita setelah beberapa itu ketemu batu, itu gimana caranya? Harus pakai linggis, Pak. Oh, pakai bantuan lagi Ya, pakai bantuan linggis, ambil batunya baru mulai ngebor lagi. ya. Kalau kan mata bornya nggak mau makan batu ya. Kalau ngebor yang benar tuh kayak gimana begitu? Karena tadi kan sempat ada yang salah.
ngebornya Ngebor salah tuh yang satu posisinya harus tegak lurus supaya lubangnya itu lurus, nggak miring ke samping kanan atau samping kiri. Kemudian kalau ketemu hambatan batu, cara membersihkannya juga harus rapi dan hati-hati, jangan sampai lubang di atas tuh besar, nanti masang pipanya susah, pipa dindingnya itu agak susah kita memasang. Nah jadi kalau bisa dari atas tuh langsung dia diameter 4 dim langsung lurus. Nah tapi ada aja hambatan, di hambatan itulah kita perlu hati-hati keterampilan untuk membuat lubangnya. Kalau sudah masuk setengah bor udah gampang, tinggal lanjut aja ya. Ngebor di Jumat kan setiap hari Pak. Gimana Pak Surya nih? Capek nggak nih ngebor nih? Kesulitan dalam ngebor ini gimana Pak? Lemuh ya? Ya. Jadi paling musik pada bangun itu. Es gitu, es buah dong. Masuk ke botol pulang. Iya kan ya? Coba. Kone di sini. Tangannya. Yang kedua. Satu.
izinkan saya berterima kasih kepada Bapak, kakak-kakak yang telah men-share ilmunya kepada kami semua, serta mengundang kami mengikuti kegiatan ini yang dimana tentu saja sangat bermanfaat, dan juga diharapkan kita semua menerapkannya di lingkungan sekitar kita serta masing-masing sekolah kita. Nah, pertanyaannya, saya ingin menanyakan bagaimana saran, tips dan juga triknya dalam melakukan proses pembuatan biopori maupun menjaga biopori tersebut. Tips dan triknya. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kita diskusi langsung ya. Jadi tadi disampaikan gimana sih kita bisa merawat biopori yang telah kita buat dan triknya untuk kita pasang biopori. Tadi kan teman-teman sudah praktek ya bagaimana memasang biopori. Pada intinya adalah kalian harus memastikan di awal dulu. Kayak tadi kita cukup bingung karena di awal gimana nih taruh bioporinya. Nah, penting sebenarnya di awal itu menentukan titik-titik kita memasang biopori. Sehingga ketika kita tahu titik kita mau memasang biopori, kita tahu apa sih kelengkapan yang mau kita jalankan. Itu penting untuk agar menyimpan kemampuan biopori kita ini semakin kuat. Dan yang terakhir memastikan terpakai ya. Jadi semakin sering terpakai, semakin kena air, itu akan memperkuat beton dari bioporinya, dari paping bioporinya. Beda dengan aspal kalau sering kena air, itu akan berdampak semakin cairan aspalnya semakin rusak, sehingga potensi rusaknya cepat. Tetapi kalau beton atau semen semakin sering kena air, itu akan semakin padat, semakin kuat. Itu sih trik sederhana, nanti mungkin akan ditambahkan oleh kakak saya Praja. Terima kasih. Sebenarnya banyak sekali teman-teman di masyarakat terutama banyak sekali juga teman-teman mungkin melihat di video di YouTube tentang biopori yang memakai pipa 4 dim panjangnya 1 meter. Itu sebenarnya tidak berfungsi, tidak efektif, kurang efektif gitu. Nah, kenapa kami memakai biopori? Nah, proses itu kita bantu dalam metode kita, karena kita kan sudah majulah gini. Kita buatlah lubang resapan biopori untuk membantu mempercepat proses pembuatan biopori yang dilakukan oleh makhluk-makhluk kecil, cacing-cacing, kemudian akar-akar tanaman itu. Jadi seperti itu adik-adik penekanannya ya, biar tidak salah. Nanti pangsingnya kijusan biopori apa biopori gitu. Jadi lubang resapan biopori. Oke? Untuk tumbuh sumber makanan dan juga water activity atau kapasitas air. Jadi kalau ada air dengan daun-daun yang hijau atau sayur-sayur hijau, kan dia mengandung air. Di sana bakteri bisa tumbuh. Nah, untuk menghindari bau, kadang-kadang kalau makanan kita taruh kan baunya cepat kali jelek ya. Artinya kalau terutama yang sumber makanan yang paling potensi menghasilkan bau ada 3. Yang pertama itu daging. Daging itu kandungan lemaknya bisa menjadi bau langu istilahnya. Nah, bau langu. Jadi jangan terlalu banyak sampai memasukkan daging. Jelas ya Dede ya. Jadi kalau punya sisa makanan daging itu Listnya yang kita sebut dengan papin biopori plus pipa. Pipanya bisa nanti sepanjang 10 cm, bisa sepanjang 15, bisa sepanjang 20 tergantung konstruksi tanahnya. Ya. Kalau pasir, biasanya kalau kita pasang di paping di bawahnya pasti ada lapisan pasir ya. Nah, itu pipanya lebih panjang. Tapi kalau biayanya kalau dihitung per set itu jatuhnya antara 25.000 sampai 30.000. Nah, kalau adik-adik di mana dapat SMA Wira Bakti. Saya mau bertanya, jika membuat suatu kelompok laskar seperti dibilang sama kakak, laskar pelangi itu, laskar pelangi biopori, Oke, udah apa? laskar biopori kan setiap 4 sampai 5 bulan itu
panen. Apakah setiap panen itu bisa dijual atau dibagi-bagikan ke tetangga mungkin apa gimana gitu. Saya mau bertanya kalau misalnya membuat komunitas seperti Laskar Biopori itu gimana ya? Kayak harus Iya. apa keperluannya gitu. Oke, terima kasih. Pak Gede yang sangat sibuk sesuai minta waktunya ditukar dan ketemu dengan kita yang disuruhkannya. Jadi beliau biar langsung dengan beliau datang langsung sehingga waktu kita tukar mungkin apa ya. Yang penting ahlinya kita ketemu dan bersyukur sekali hari ini kita bertemu dengan ini dan anak sudah melakukan kegiatan itu secara praktik dan tadi saya berkesan sekali karena diajak praktik dulu baru tanya jawab sehingga betul-betul diketahui setelah praktik baru kita ketahui kesulitannya ya. Kemarin kan tidak bawa tinggi ternyata bawa tinggi saya perlu dulu ya. Jadi dengan praktek itu akan banyak hal yang mungkin sebelumnya tidak kita pikirkan kita ketahui ternyata ada karena itu terkait dengan variabel kondisi lapangan. Mungkin kalau teori-teori mungkin kita buat ini buat lubang cukup pakai pipa cukup udah dalamnya 1 meter lalu masukin sampah nanti selesai gitu. Ternyata dengan demikian tentu akan sangat menambah wawasan dan pengetahuan karena adik-adik sekaliannya dapat luka ya yang terbaik yang dikirim ke sekolah sehingga nantinya akan sampaikan tim tadi edukasi ini kami harapkan nanti berlanjut ke sekolah setelah itu berlanjut ke rumah karena bagi aktivitas lagi masalah sampahnya adalah masalah kelas menengah. Nah, misalkan video ini akan merupakan salah satu bentuk penanganan untuk mengurangi masalah sampah. Kelola sampah organik dengan Biopori. Multimedia kreatif